Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fil maddah al-lighah al-arabiyah. Kembali lagi dalam mata pelajaran bahasa Arab bersama Umi Nurjana. Sobahul khair wa kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah insyaallah. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mubtada dan khobar. Nah, jangan lupa siapkan buku catatan yang pada minggu yang lalu. Umi akan jelaskan mengenai mubtada dan khobar, lalu perhatikan baik-baik dan simak. Setelah ini kita akan melaksanakan tugas. Ketika kita berbicara mengenai mubtada dan khobar, berarti kita berbicara mengenai membuat sebuah kalimat bahasa Arab. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata. Jadi, yang akan kita lakukan saat ini adalah mengumpulkan kata-kata bahasa Arab agar menjadi sebuah kalimat. Di dalam bahasa Arab, kata terbagi kepada 3. Yang pertama yaitu kata benda atau disebut dengan isim. Yang kedua yaitu kata kerja atau disebut dengan fi'il. Dan yang ketiga yaitu huruf. Dalam bahasa Arab tetap disebut dengan huruf. Di dalam pembahasan mubtada dan khobar, kata yang akan kita gunakan adalah kata benda atau isim. Jika kalian menemukan kata kursiyun, misbahun, minzarun, dan sa'atun, berarti semua kata-kata tersebut adalah isim. Kenapa? Karena mereka menunjukkan arti sebuah benda. Nah, jika kita tidak tahu arti kata-kata tersebut, kita mengalami keterbatasan dalam kalimat atau kata bahasa Arab. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita melihat ciri-ciri dari isim. Nah, ciri yang pertama yaitu didahului alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang diawali oleh alif lam adalah isim. Contohnya dapat kalian temukan dalam surah Al-Fatihah pada ayat 2, yaitu kata alhamdu. Kata alhamdu merupakan isim. Kenapa? Karena didahului oleh alif lam. Ciri yang kedua yaitu berharokat atau baris tanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang bertanwin disebut dengan isim. Tanwin itu seperti apa? Tanwin itu ialah baris akhir yang bunyinya an, in, un. Itu disebut dengan tanwin. Untuk tanwin kita dapat menemukan contohnya dalam surah Al-Alaq ayat 16, yaitu nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kata nasiyatin kadzibatin khati'atin itu merupakan isim. Kenapa? Karena memiliki baris tanwin. Nah, ciri yang terakhir atau yang ketiga yaitu didahului huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang tugasnya membaris bawahkan kata setelahnya. Nah, jika kalian menemukan huruf jar, lalu kalian lihat kata setelah huruf jar itu. Otomatis kata yang setelah huruf jar itu adalah isim. Berikut ini contoh huruf jar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang marfu'. Marfu' itu artinya berbaris dhammah, terletak di awal kalimat. Ingat ya,
Mubtada itu isim yang berbaris dhammah dan letak dia di awal kalimat, tidak di akhir, tidak di tengah, dia di awal. Sedangkan khobar adalah isim yang diletakkan setelah mubtada, atau kita bisa menyebutnya dengan keterangan dari mubtada. Nah, ingat, mubtada dan khobar itu harus sama-sama isim. Jadi mubtada adalah isim yang pertama, khobar adalah isim yang kedua. Masih ingat apa itu isim? Isim adalah kata benda. Contohnya yaitu faslun wasi'un. Lihat, faslun. Faslun itu adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia adalah kata benda. Atau kita lihat dari ciri-ciri, dia memiliki baris tanwin. Mengapa dia disebut dengan mubtada? Karena dia barisnya dhammah dan juga terletak di awal kalimat. Selanjutnya wasi'un. Mengapa wasi'un khobar? Karena dia yang pertama adalah isim. Ingat ciri-cirinya yaitu berharokat tanwin. Wasi'un ada harokat tanwinnya yaitu un. Dan yang kedua yaitu dia ditempatkan setelah mubtada. Nah, otomatis wasi'un adalah khobar. Untuk memudahkan kalian dalam menulis mubtada dan khobar, Umi akan memberikan 3 tips sederhana pola penulisan mubtada dan khobar. Yang pertama yaitu isim plus isim. Maksudnya adalah mubtada dan khobar kata-katanya harus sama-sama isim. Kata yang pertama mubtada harus isim dan khobar juga harus isim. Isim adalah kata benda. Yang kedua yaitu marfu' keduanya. Maksudnya adalah baris dari mubtada dan khobar harus sama-sama berbaris dhammah. Baris dhammah yaitu u atau un, itu baris dhammah. Jadi mubtada harus baris dhammah, khobar juga harus baris dhammah. Yang ketiga yaitu sama jenisnya. Maksudnya yaitu kata yang kita gunakan yaitu harus sama jenis. Jika mubtadanya menggunakan jenis kata muzakkar atau untuk laki-laki, maka khobarnya juga harus menggunakan kata muzakkar. Begitu juga jika kata mubtadanya adalah muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Apa yang membedakan muzakkar dan muannas? Muzakkar tidak menggunakan tata marbutoh. Tata marbutoh itu seperti ini. Sedangkan muannas menggunakan tata marbutoh. Contoh lengkapnya akan Umi berikan. Ini merupakan contoh mubtada dan khobar menggunakan kata-kata muzakkar. Contoh yang pertama yaitu masjidun wasi'un. Masjid itu luas. Yang kedua, al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Yang ketiga, kursiyun shaghirun. Kursi itu kecil. Jadi, dalam membuat kata atau contoh kalimat mubtada dan khobar menggunakan kata-kata muzakkar, kalian bisa menggunakan alif lam di depannya ataupun tidak menggunakan alif lam, terserah. Selanjutnya contoh mubtada dan khobar menggunakan kata-kata muannas. Yang pertama, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Zahratun jamilatun. Bunga itu cantik. Fatimatun mahiratun. Fatimah itu pintar. Nah, nampak perbedaannya ya. Kalau untuk muzakkar tadi tidak ada ta marbutohnya, sedangkan untuk muannas menggunakan ta marbutoh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini. Ila liqa fil usbu'il ati. Afwan minni. Jangan lupa kerjakan tugas di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.